Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endiana, bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Ciwangu dan juga sebagai mahasiswa RPG dalam jabatan Universitas Kuningan angkatan ketiga tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek PPL dengan membuat video pembelajaran, yaitu model pembelajaran STAT yang terintegrasi dengan platform berbasis IT. Untuk itu, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap untuk melaksanakan pembelajaran? Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai, angka baiknya kita berdoa. Silakan ketua untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak akan mengabsen dulu ya untuk kelengkapan siswa. Dimulai dari Asifa, ada Asifa? Hadir. Hadir. Aulia? Hadir. Gabrielmo? Hadir. Materi ketenaga kerjaan. Ya. Ya, kalian juga sudah apa? Sudah keluar itu ada yang akan melanjutkan kuliah ataupun kerja. Mudah-mudahan dengan dari ketenaga kerjaan ini ada wawasan atau ilmu yang bisa di apa? Diambil oleh kalian. Ya. Pertama yaitu Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep pengertian ketenaga kerjaan. Kedua, menjelaskan perbedaan angkatan kerja dan bukan tenaga kerja. Ketiga, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan. Dan yang keempat itu menganalisis solusi mengatasi masalah. Ya, mungkin ini yang diharapkan oleh Bapak. Sesudah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan konsep ketenaga kerjaan, mampu menjelaskan permasalahan ketenaga kerjaan, bisa menjelaskan perbedaan angkatan kerja dan bukan ketenaga kerjaan, dan bisa menganalisis permasalahan solusi atau cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Itu buku paketnya. Silakan dibagikan. Di sini ada asesmen diagnostik problem. Ini berfungsi untuk memetakan kelompok-kelompok kalian. Jadi Bapak membuat penilaian ini berdasarkan kesukaan kalian, terus warna favorit kalian apa, ya. Barangkali itu Bapak akan kirim linknya ke KM ya, biar di share di grup. Itu barangkali sudah dikirim. Cuma 3 ya, untuk memetakan ntar kelompok. Udah semua? Ya, ya lanjut. Di sini sebelum Bapak melangkah ke materi tenaga kerjaan, barangkali Bapak akan mengingatkan materi sebelumnya.
semester kemarin ganjil ya, mengenai ketimpangan ekonomi atau kesenjangan ekonomi. Barangkali di teman-teman kalian ada yang tahu mengenai ini. Di sini ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui mengenai ketimpangan ekonomi. Lanjut, bagaimana hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan ketenaga kerjaan. Barangkali ada yang tahu sebelum Bapak melangkah ke materi selanjutnya. Ada yang tahu di sini? Perkenalkan, nama saya Sarah Mantius. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pembangunan yang tidak merata, pendidikan tidak merata, kesempatan kerja yang tidak merata, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Oh iya, betul sekali. Jadi ketimpangan ekonomi itu sama, yaitu kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek itu dapat dilihat dari ketidakseimbangan pendapatan. Di sini masalahnya ketimpangan ekonomi dengan ketenagakerjaan hampir mirip masalahnya. Di antaranya pendapatan tidak merata, kesehatan tidak merata, pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang tidak merata di satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi itu hubungan dari ketimpangan ekonomi dengan ketenagakerjaan itu diantaranya yaitu pertama kemiskinan, pengangguran, pendapatan yang tidak merata, dan pembangunan yang tidak. Di sini ada dua gambar. Coba kalian telah kedua gambar ini, dan fenomena apa yang ditunjukkan dari kedua gambar. Silakan barangkali ini Fahri, kasihnya barangkalinya silakan dibidik, karena tiap sisa itu akan berbeda pendapatnya ya. Dari silakan telah 5 menit cukup. Silakan kalian telah kedua gambar ini dan fenomena apa yang ditunjukkan dari kedua gambar tersebut. Teman kalian yang bisa menjelaskan mengenai dua gambar ini, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Pertama. Gambar ke-1 menurut saya pekerja, dan gambar kedua menurut saya orang yang menerima pekerjaan. Dari kedua gambar tersebut, fenomena yang terjadi adalah menunjukkan ada pekerjaan dan ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Dari gambar kedua dapat disimpulkan bahwa banyak orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan akan masalah pengangguran. Betul sekali, kasih aplaus untuk Reza ya. Terima kasih lagi. Hubungan lagi, mohon di estafetin aja yang belakang, sekian surat ahlinya ya. Jadi benar sekali kedua gambar ini. Yang pertama tadi Reza menjelaskan bahwa orang yang akan bekerja atau lagi pergi untuk bekerja. Kedua, orang-orang yang akan mencari pekerjaan. Terlihat dari apa di sini? Seragam dan membawa amplop ya, atau maaf bisa juga itu surat lamarannya, surat lamaran pekerjaan. Jadi fenomena kedua gambar ini bisa ditunjukkan bahwa tiap tahun itu banyak orang yang akan mencari pekerjaan ya, dan orang yang akan keluar dari pekerjaan. Lanjut ke materinya, di mana salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi adalah tidak seimbangnya jumlah pekerja dengan ketersediaannya lapangan kerja. Itu salah satu masalah dari ketenaga kerjaan. Jadi akan dibahas di bab ini. Pertama, masalah ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Masalah yang urgen dari ketenaga kerjaan itu apa? Ada yang tahu? Yang paling urgen dari ketenaga kerjaan?
yaitu pengangguran. Lanjut lagi, di sini ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Orang produktif itu menurut undang-undang adalah 17 sampai ke 65. Lanjut lagi. Tenaga kerja dapat diklarifikasikan menjadi 3. Pertama yaitu tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terlatih, dan ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada pendidikan atau suatu pendidikan formal yang harus ditempuh. Itu berapa tahun atau berapa ini ya. Contoh Reja pengen jadi apa Reja? Polisi sama berarti kan? Itu harus ada pendidikan dengan tesnya apa kan? Ada tes IQ ataupun tes fisik kan ada. Lanjut lagi, di sini ada tenaga kerja terlatih, di mana seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapat melalui pendidikan non formal, yaitu pendidikan berupa kursus maupun latihan. Ya, contohnya adalah supir, montir koki, atau desainer. Jadi yang sedang bekerja itu disebutnya angkatan kerja. Apakah yang sedang mencari pekerjaan disebut angkatan kerja? Hah? Atau angkatan kerja? Yang bukan angkatan kerja itu pelajar, ya, yang masih sekolah sedang mencari pekerjaan. Otomatis tadi yang bawa amplop itu orang masuk ke kelompok angkatan kerja. Lanjut lagi. Di sini adalah masalah ketenaga kerjaan berkaitan dengan bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Ya. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak tentunya memunculkan masalah ketenaga kerjaan yang beragam, mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Lanjut lagi, jadi penyebab dari ketenaga kerjaan yaitu sebagai berikut. Pertama, mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Bapak akan memetakan dengan tadi asesmen ya, diagnostik non kognitif. Nah, ini di sini ada lembar kerja, di bawahnya yaitu kasusnya ada 4. Pertama, melimpahnya jumlah tenaga kerja, rendahnya kualitas atau mutu tenaga kerja. Ketiga, rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut K3. Lanjut lagi, keempat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Tadi sempat disinggung kan ya. Nah, jadi Bapak akan memanggil per kelompok, mohon untuk kelompoknya ya ke depan dulu, ntar tinggal tempatnya di mana menyesuaikan ya. Untuk kelompok 1, Reno, Dila Saharani, Dika, Adi Permana, dan Sekar. Pas ya. Aduh, tenang. Mungkin ini pas, berarti untuk kelompok 1 siapa ketuanya? Ini silakan cari tempat. Ini KPD-nya. Silakan itu temannya, ikut di mana tempatnya? Kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Oh, Reja. Silakan Reja di mana? Kelompok 3. Sarah, silakan. Ini KPD-nya. Kelompok 4. Di kantor di mana? Oh, di. Nah, David ya. Silakan. Silakan cari tempatnya. Dan menurut kasusnya ya ada 4. Nah, kalian tinggal mencari di sini permasalahan. Pertama, permasalahannya itu identifikasi penyebab masalah yang tadi dipilih ya. Kedua, bagaimana dampak bagi pemerintah. Ketiga, bagaimana cara mengatasi atau solusi permasalahan. Kali ada yang mencari di internet, itu ada komputer yang sudah yang dihidupkan ya, Bapak ya. Silakan
Barangkali Retno atau saya Pak Dika gitu. Reja barangkali silakan. Kosnya, ya. Ajar sama modul ajarnya. Ada. Oh iya. Mau lihat? Siap, udah ada? Oh siap, ya silakan Sarah. Mengenai belajar tingkat kesehatan keselamatan kerja atau K3 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurfitris. Berdiri di saya sendiri bersama teman kelompok saya, yaitu akan menyampaikan hasil identifikasi masalah yang mengambil permasalahan mengenai rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya, izinkan teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Rita. Untuk hasil identifikasi masalahnya akan disampaikan oleh teman saya. Satu, permasalahan salah satu penyebab utama terjadinya rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja adalah kecelakaan kerja di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di kalangan industri dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah solusi. Pemerintah akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan memberikan reward and punishment bagi pelaksanaan sistem manajemen K3, SMK3 di perusahaan-perusahaan. Selama ini, pemerintah fokus pada upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tapi secara tegas menjatuhkan sanksi bagi pelanggar norma-norma K3 dan memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan K3. Jadi kita ada di sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau nanya dari kelompok lain. Ada di kelompok berapa? Naila, silakan. Saya Naila Nawid dari kelompok 2. Apakah ada upaya pemerintah terkait rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja yang mengikat berupa undang-undang atau apa, supaya perusahaan bisa bertanggung jawab kalau ada karyawan atau pegawai mengalami hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja? Izinkan saya dan teman-teman saya untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Jadi kita kayak depan. Wah, Pak Asep naleman, pikiran sendiri ya. Wah, hebat. Oh, tadi gereja ini sama ya? Naila ya? Ya,
menambahkan? Oh tidak, silakan. Tutup aja. Sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap close dulu untuk kelompok 3. Ya, jadi benar sekali ya yang tadi pertanyaan Naila cukup bagus itu mengenai barangkali kalau ada karyawan yang mengalami hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja. Itu memang benar sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya itu saja barangkali penambahan dari Bapak. Akan barangkali dari keempat ini keempat kasus yang tadi didiskusikan, dipresentasikan, barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Silakan ada? Silakan. Perkenalkan, saya Fahri, saya dari kelompok 1. Kesimpulan dari keempat penyebab ketenagakerjaan, menurut kelompok saya, keterkaitan empat masalah ketenagakerjaan tidak terlepas upaya pemerintah sangat penting, yaitu dengan 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Udah? Oh iya, terima kasih. Kasih aplaus buat Fahri. Masalah yang tadi telah didiskusikan. Itu kesimpulannya tadi terlihat jelas ya. Bapak barangkali menambahkan tadi kata Fahri adanya perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja, betul sekali. Terus adanya pelatihan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Terus barangkali penambahan dari Bapak ialah pembangunan infrastruktur yang merata dari daerah satu ke daerah yang lain ya. Lanjut lagi adalah pemberian subsidi atau tadi intensif yang tepat sasaran. Itu barangkali ya penambahan dari Bapak. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi Bapak ajarkan? Bagaimana Bapak akan memberikan satu kuis, mungkin Bapak akan kirim ke KM berupa kuisi ya untuk diisi. Jadi mengetes apakah kalian sudah paham atau belum. Itu ada 10 pilihan ganda dan 5 uraian singkat. Ya bentar Bapak kirim barangkali ya KM ya. Silakan kerjakan untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau betul dan menangkap materi yang tadi Bapak sampaikan. Kira baru 5 ya. Hikmah udah masuk lagi hikmah. Kemarin mah belum. Hikmah. Udah? Dulu ya. Oh udah semua ya. Oh barangkali sebelum mengakhiri pembelajaran ini, barangkali dari kalian ada yang bisa mewakili untuk merefleksikan hasil belajar hari ini. Mohon siapa aja ya dari sini? Ada siapa kok? Hikmah, silakan Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmah Fitria. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini, materi yang disampaikan sangat mudah dipahami dan dimengerti. Dan saya juga bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Bukan itu saja, ada beberapa hal yang sangat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Di antaranya bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas terima kasih. Mohon sebelumnya juga Bapak akan mengirimkan penilaian antar teman ya yang tadi Bapak tadi sampaikan waktu diskusi ya. Mohon untuk di-sharekan, itu cuma 5 soal. Tinggal kalian checklist saja.
Itu mah sambil kalian ke kelas juga kan bisa ya. Ntar Bapak kirimkan ke KM Sahara. Udah semua? Udah kekirim ke grup? Ya, terima kasih ya. Mungkin untuk pembelajaran minggu depan kalian kalian cari materinya, yaitu indikator ketenagakerjaan mengenai sistem upah. Dimohon itu sumbernya kalian di internet bisa carinya, atau buku paket. Ya mungkin itu saja pembelajaran tadi. Mohon maaf kalau ada kurang dari Bapak menjelaskan, mohon dimaafkan. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan lab, kalian ke kelas lagi, alangkah baiknya berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua. Silakan. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Amin. Ya silakan. Kalau yang mau kembali ke kelas, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Jaga kondisi karena musim hujan.